datang menyembah, membawa syukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Labashakagalabashande. Ini setiap kami Yesus, ini setiap umat-Mu Tuhan. Izinkan kami datang untuk menyembah kepada-Mu Yesus. Hanya Kau kekuatan dalam hidup kami Yesus. Hanya Kau Tuhan tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat kami berlindung, Engkau kekuatan kami yang kami percaya. Haleluya, haleluya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau selalu bersama kami untuk melewati musim demi musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski kami dalam keadaan kesesakan, kami percaya ada kemenangan yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Kami mau lebih lagi menaikkan Tuhan pujian. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama yang Tuhan Yesus. Setiap kita yang ingin memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau sama-sama bersekutu memuji Tuhan. Kita percaya setiap puji-pujian ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Allah pada Allah kita. Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Woo! Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikudus
sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, pujian kami. Woo! Haleluya! Woo! Tuhan Raja Maha Besar, ya Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau naikkan pujian bagi Allah kita. Tepuk tangan semuanya buat Allah kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Karena Engkau berjalan bersama kami. Dan kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat melihat hari esok. Bahkan hari ini pun kami tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Melewati setiap hidup kami. Haleluya Tuhan.
kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Saat Kau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan, kami dapat melewati setiap perkara dalam hidup kami Yesus. Segala kesukaran dalam hidup kami Yesus, Kau yang memberikan kelegaan dalam hati kami.
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlu Engkau. Mari kita sembah Tuhan. Jesus, 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 Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Biar mereka boleh merasakan Engkau di dalam hidup mereka. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Yesus Immanuel, Allah berserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, kalau dulu Engkau menyertai kami, hari ini Engkau menyertai kami. Dan sampai kami kembali kepada-Mu, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami Tuhan, ketika kami pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang diubahkan karena kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk saudara. Saudara, bulan-bulan ini kita masih dalam tema bertekun dalam persekutuan. Hari ini saya mau masuk ke bagian unit terkecil dalam persekutuan itu, yaitu keluarga, saudara. Tanpa keluarga yang solid, tanpa keluarga yang kuat, maka persekutuan itu tidak mungkin terjadi. Amin, saudara. Boleh tampilkan slide saya. Hari ini saya mau bicara tentang my family in Christ. Saudara, saya mau share apa yang saya alami dalam pernikahan saya, apa yang saya pelajari setelah bertahun-tahun menikah, proses yang panjang yang tidak mudah tentunya. Saudara semua juga kita yang sudah menikah pasti sudah mengalami hal-hal ini. Ya, tapi dalam Tuhan ada pengharapan, saudara. Ya, ketika orang-orang di luar sana bergumul dengan pernikahan mereka, betapa sulitnya untuk mengerti pasangan, di dalam Tuhan kita ada pengharapan, saudara. Boleh dibantu? Oke. Nah, saudara, saya temukan satu definisi yang menarik ya tentang keluarga, family.
A group of people, each a unique masterpiece, sharing unconditional love, hugs, and support, one of life's greatest blessings, cherished always. Nah, sekelompok orang, masing-masing adalah karya agung yang unik, ya saudara, istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara itu masing-masing karya agungnya Tuhan yang unik. Sharing unconditional love, membagikan kasih yang tanpa syarat. Ya, artinya kita menerima secara penuh anggota keluarga kita. Hugs and support, ada pelukan di situ, ada dukungan, saudara. One of life's greatest blessings, salah satu anugerah yang terbesar dalam hidup, cherish always, selalu menyayangi, saudara. Wow, kalau kita bisa aplikasikan definisi keluarga ini, saudara, dalam keluarga kita, pasti kita punya keluarga yang luar biasa, amin, saudara. Nah, kita lihat di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah saudara, pada hari penciptaan, dari hari pertama sampai hari ke-5, Allah menciptakan banyak hal, ada terang di situ, ada alam semesta, matahari, ada bintang, ya ada bulan di sana, hal-hal yang luar biasa. Ada tanaman, tumbuhan, saudara. Tuhan cuma bilang satu hal, itu baik. Tapi pada hari yang ke-6 ketika dia menciptakan hewan-hewan di darat dan dia menciptakan manusia, saudara. Dia berkata hari itu hasilnya sungguh amat baik, saudara. Amin, saudara. Dan Kejadian 2:24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah saudara, ide pernikahan itu berasal dari Tuhan. Ya, karena itu pernikahan kita bisa menjadi seperti yang Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Ya, tidak hanya baik saudara, sungguh amat baik, dan itu mungkin karena Tuhan yang merupakan pencipta itu, pencipta ide itu saudara, untuk kita bisa masuk dalam pernikahan. Nah saudara, apa yang harus kita perhatikan ketika kita rindu, kita mau keluarga kita tuh tinggal dalam Tuhan, ada satu hal yang baik saudara, hal yang kita bisa nikmati. Hal yang pertama adalah a personal relationship with God saudara. Hal ini gak bisa dikesampingkan dalam satu pernikahan yang tadi dikatakan sungguh amat baik itu saudara, gak bisa. Masing-masing pasangan harus memiliki satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Kenapa saudara? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, hal yang paling sering terjadi adalah ketika salah satu pasangan mereka tuh kering. Jiwa mereka kering, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menjadi orang-orang yang miserable, mereka tidak bahagia, saudara. Dan akhirnya mereka mulai menuntut pasangan dan mereka mulai bertingkah laku yang aneh-aneh dalam keluarga. Tapi ketika hati mereka penuh, saudara, ada aliran-aliran air hidup itu, maka yang terjadi adalah mereka melimpah dengan sukacita. Saudara pasti pernah ketemu sama orang-orang yang begitu negatif. Kalau ketemu sama dia, pasti kita rasanya nggak enak, nggak nyaman, saudara. Ya banyaknya komplain, ngeluh, hidup ini susah, ya masalah demi masalah terus, saudara. Pasti kita sering ketemu sama hal-hal yang seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kita ketemu sama orang-orang yang terus bahagia, ya. Ketemu orang-orang yang selalu positif, melihat hidup mereka sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang yang menang, bukan sebagai korban kehidupan, saudara. Ya. Nah, orang-orang seperti ini mereka mengizinkan aliran-aliran air hidup itu mengalir, melimpah, saudara. Dan ketika kita mau pernikahan kita ada sukacita itu, ada kebahagiaan itu, saudara, maka masing-masing pribadi, suami, istri harus mengalami ini, saudara. Ada limpahan air kehidupan yang mengalir, yang membuat pernikahan kita menjadi hidup. Ketika salah satu gelas itu, salah satu pribadi pasangan kita itu kosong, saudara, pasti di situ mulai konflik terjadi. Ada hal-hal yang mulai dicari-cari, saudara, di situ.
Ya, kalau kita pernah dengar kisah tentang seorang wanita yang ngobrol sama Tuhan Yesus di sumur, dia punya 5 seorang suami, saudara. Apa yang dia sedang berusaha cari, saudara? Dia berusaha memenuhi tempat yang kosong itu. Kalau hati kita penuh, saudara, kita nggak perlu yang aneh-aneh dalam hidup untuk bahagia. Ya, nggak harus ini, nggak harus itu untuk bahagia. Kita tetap bahagia. Amin, saudara. Ya, ini hal yang fundamental, hal yang dasar yang harus ada dalam pernikahan kita. Setiap pasangan harus punya hubungan sama Tuhan. Hubungan yang dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Nah, hal yang penting, saudara, di sini adalah ketika kita mengerti fungsi atau posisi kita sebagai suami dan istri. Ya. Suami dikatakan di sini, as a husband I will love, lead, and provide. Akan mengasihi. Ya, tugas suami apa, saudara? Mengasihi. Apalagi lead, memimpin. Ya, suami itu tugasnya memimpin, saudara. Ketika terjadi hal yang terbaliknya, saudara, istri yang memimpin dalam rumah tangga, maka ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di situ, saudara. Dan provide, penting sekali untuk suami untuk bertanggung jawab bagi keluarga. Ya, bukan artinya kita harus memberikan yang banyak atau enggak, saudara. Tanggung jawab itu, saudara, berusaha lakukan bagian yang terbaik. Amin. Dan istri apa yang dilakukan? As a wife I will help, manage, and love. Istri menolong. Nah, saudara, penolong itu kuat, saudara. Ya, kita pasti sering melihat, saudara, istri-istri itu kuatnya luar biasa. Ya, lagi masa-masa sulit, ya suami-suami juga biasanya yang tukang buat ulah. Setuju, Pak Eri? Nah, istri bertahan dan akhirnya keluarganya dipulihkan. Dan bahkan ketika ada suami dipanggil Tuhan terlebih dahulu, biasa istrinya nggak nikah lagi, saudara. Tapi kalau suami dipanggil dulu, biasa suaminya, kita lihat betapa kuatnya wanita itu, saudara. Maka dikatakan apa? Dia adalah seorang penolong, pribadi yang luar biasa. Ya, apalagi manage. Ya, punya kemampuan untuk mengatur rumah tangga dengan baik, saudara. And love, tentu saja mengasihi keluarga. Ketika masing-masing pasangan mengerti tugas dan tanggung jawab mereka, maka prosesnya akan berjalan dengan baik. Amin. Dalam perusahaan ketika semuanya sudah diatur dan berjalan dengan baik, maka hasil akhirnya, outputnya pasti positif, saudara. Nah, suami berjalan di depan itu bukan karena dia kuat, saudara. Bukan karena dia lebih pintar, lebih hebat, enggak. Ya, I lead the way because I know you always have my back. Suami itu berjalan itu karena dia tahu ada istri yang selalu mendampinginya, saudara. Bukan karena dia superhero, bukan. Dan istri itu berjalan di belakang bukan karena dia lebih lemah, kurang pintar, enggak. Sama sekali bukan, saudara. I stand behind you because I trust you to lead the way. Karena dia percaya suaminya itu bisa memimpin rumah tangga itu, saudara. Amin. Apakah suaminya suami yang sempurna? Belum, tapi dia percaya suaminya bisa menjadi suami yang memimpin rumah tangganya, saudara. Nah, hal yang penting yang harus ada dalam pernikahan ini, saudara, trust your spouse. Percayai pasanganmu. Ya, saudara, ini hal yang kadang-kadang sulit dalam pernikahan. Saya di rumah tangga saya belajar, saudara, HP itu nggak ada password segala macam, saudara. Jadi istri kalau mau lihat disilakan, nggak masalah. Ya, rekening juga semua tahu, nggak ada ditutupin, saudara, dibuka semua. Ya, dalam rumah tangga saya tahu tabungan istri berapa, dia tahu tabungan saya berapa, ya diinvest berapa, tahu, saudara, semua. Nggak ada yang masuk tempat-tempat yang tersembunyi, nggak ada, saudara. Nggak ada yang di tempat-tempat gelap, semua harus dibuka. Ketika ada kepercayaan, saudara, love cannot live where there is no trust. Kasih itu bisa hidup, bisa bertumbuh dan berkembang ketika ada trust. Ketika pasangan kita sudah saling tidak percaya, saudara, wow, ada sesuatu yang salah di situ. Dan itu harus diperbaikin. Ketika ada trust di situ, maka kasih itu bisa bertumbuh dan bertumbuh menjadi semakin baik. Apalagi, saudara, don't blame your spouse. Suami bisa salah nggak, saudara, ketika memimpin? Bisa sekali. Istri bisa salah nggak? Bisa sekali. Ya. Tapi apa kuncinya? Don't blame your spouse. Jangan saling menyalahkan. Ketika kita sudah saling menyalahkan, kita sedang menghancurkan rumah
benteng yang kita bangun sendiri bersama-sama, saudara. Kita sedang merusak sendiri rumah yang kita bangun. Ya, ada satu waktu saya dan istri ya ditipu orang, saudara. Sama-sama salah kami. Nah, di situ proses itu, saudara, kami dibawa balik ke nol lagi, saudara. Ya, minus ke bawah, bukan nol. Nah, di situ kami berjalan bersama-sama dan di situ ketika kami tidak saling menyalahkan, akhirnya kami bisa keluar sama-sama dengan baik, saudara. Semakin hari berjalan bersama-sama dan ya sudahlah lewat kayak gitu. Semua juga kita pasti pernah mengalami hal-hal kayak gituan, ya saudara. Dan akhirnya ketika lewat, hubungan semakin hari semakin baik, semakin kuat. Amin. Nah, don't find fault, find a remedy. Ini satu hal yang sangat penting, konsep yang harus kita mengerti dalam hubungan suami istri. Jangan saling mencari-cari kesalahan, saudara. Don't find fault. Apa yang harus kita cari? Find a remedy. Cari solusinya, cari penyembuhannya, cari jalan keluarnya, saudara. Ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar, bukan, saudara. Ini masalahnya kita berjalan bersama-sama, kita ini satu tim loh. Ya. Apa tujuannya? Kita mau menang bersama-sama. Amin, saudara. Kalau kita dalam satu tim sepak bola, ya, nggak ada waktu untuk saling menyalahkan, saudara. Intinya cuma apa? Kita memasuki gol ke gawang lawan. Amin. Bukan siapa yang salah, siapa yang enggak, saudara. Intinya itu, kita mau sama-sama capai tujuan bersama. Nah, ini yang salah satu keluarga pasangan suami istri yang sering buat kesalahan, saudara. Instead of nagging about your spouse, kadang-kadang kita suka ngoceh, ngomel tentang pasangan kita. Try bragging about your spouse. Berusahalah untuk membangga-banggakan pasangan kita, saudara. Ya, mau di depan dia, mau di belakang dia, saudara. Bangga-banggakan pasangan kita, saudara. Dia nggak sempurna pastinya, tapi ada hal-hal baik yang dia sudah kerjakan dalam pernikahan kita. Amin. Build them up, bangun mereka, don't tear them down. Jangan runtuhkan, hancurkan mereka, saudara. Focus on what they are doing right instead of always pointing out what they are doing wrong. Fokus pada hal-hal baik, ya, yang mereka kerjakan, bukannya selalu fokus pada hal-hal salah yang mereka kerjakan, saudara. Ketika kita lakukan ini, pasangan kita dibangun dan kita pun juga menikmati hasilnya, saudara. Amin. Ketika pasangan kita down, ketika pasangan kita jatuh, saudara, nggak ada seorang pun yang senang di rumah itu, saudara. Semuanya pasti mengalami hal-hal yang negatif. Ini juga sangat penting, saudara. A husband and wife may disagree on many things, but they must absolutely agree on this, to never ever give up. Kita boleh nggak setuju sama apapun itu, saudara, apapun itu. Tapi ada satu hal yang kita harus setuju sebagai pasangan suami dan istri. Apa itu, saudara? Jangan pernah nyerah, saudara. Ya, selama Tuhan kasih nafas hidup, ya, pasangan kita itu yang terbaik. Kita sudah memilih orang itu, saudara. Ya, mungkin dia banyak kelemahan, mungkin dia banyak kesalahan, tapi itulah pribadi yang Tuhan sudah beri bagi kita. Jangan pernah menyerah. Saya melihat bagaimana ketika salah satu pasangan ketika ada masalah nggak pernah menyerah, saudara. Ada pemulihan keluarga, saudara. Ya, ada pemulihan yang luar biasa. Akhirnya itu hal-hal yang mereka alami malah menjadi berkat. Menjadi kesaksian bagi orang lain betapa kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup mereka. Amin, saudara. Never ever give up. Jangan pernah menyerah, saudara. Hal apa lagi, saudara? Be kind to one another. Kadang-kadang hal ini sudah hilang ketika kita sudah menikah bertahun-tahun. Ya, waktu masih pacaran, ya baik sih, saudara. Ya, dijemput, ya kasih ini, dikasih itu, ya. Tapi ketika sudah menikah lama, akhirnya sudahlah, biasalah itu suami istri, ya. Nggak ada lagi tuntutan, tapi salah besar, saudara. Be kind to one another. Penting sekali untuk kita tetap baik, ya, sama pasangan kita. Waktu kita berbicara dengan mereka, apakah kita menggunakan kata-kata yang baik, saudara? Ya, kadang-kadang Pak Heri sering cerita, belum kalau sudah mulai ngobrol pasti bertengkar. Belum mulai ngobrol pasti bertengkar, akhirnya nggak mau ngobrol, saudara. Nggak boleh kayak gitu.
Kita harus be kind, baiklah sama pasangan kita, ya, sama anak-anak, ya nggak harus otoriter buat mereka takut sama kita, nggak perlu saudara. Amin. Dan keluarga menjadi tempat yang indah buat anak-anak kita bertumbuh, suami dan istri bertumbuh, dan rancangan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Amin. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Be kind. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Be kind itu termasuk apa saudara? Ampuni pasangan kita. Waktu dia salah, waktu dia lakukan hal-hal yang kita gak suka, apa saudara? Ampuni. Kenapa kita harus ampuni saudara? Kita mungkin berkata, dia salah, berkali-kali dikasih tahu gak dengar, ya, gak berubah-berubah. Nah saudara, dasar kita mengampuni itu bukan karena orangnya siapa. Dasar kita mengampuni karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita gak layak diampuni saudara. Dan pengampunan itu hanya buat orang-orang yang tidak layak. Bukan untuk orang-orang yang layak. Kalau orang gak salah gak perlu diampunin saudara. Kalau orang selalu benar gak perlu terima pengampunan. Justru karena dia salah, karena dia tidak layak, maka dia butuh pengampunan dari kita. Amin. Amin. Demikian Tuhan sama kita juga seperti itu saudara. Karena kita gak layak lah, maka Tuhan Yesus datang dan mati bagi kita, mengampuni kita. Apalagi saudara di rumah tangga kita, help each other. Bantu satu dengan yang lain. Tolongi saudara. Gak boleh kayak gini, ini tugas aku, ini tugas kamu. Gak boleh kayak gitu. Tentunya pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan yang memang bagian kita saudara, tapi gak boleh seperti kayak gitu. Kayak ada aturan yang gak boleh dilanggar. Kamu harus kerjakan. Nah, ini juga saudara, ya khusus bapak-bapak juga. Di rumah bantu saudara. Ya, saya juga di rumah yang apa bisa saya lakukan saudara. Ya, kadang-kadang juga capek, nggak sempat. Tapi kalau sempat saya bantu saudara. Ada satu hal yang luar biasa ketika suami, istri, anak-anak saling membantu di rumah. Seperti hal ini saudara. Ini anak saya Sophie, ada tugas dia saudara, cuci piring. Kadang nyapu, ngepel, baru umur 10 tahun dan itu bisa saudara. Bisa. Ya, anak-anak ketika mereka dilatih, mereka akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, dan ketika mereka dewasa, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Harus ada ini saudara di rumah, saling membantu. Our children won't become responsible unless they have responsibility. Kasih anak-anak kita itu tanggung jawab. Jangan biarkan mereka tidak memiliki tanggung jawab di rumah saudara. Ya, kadang-kadang masalahnya memang ada ketika ada pembantu di rumah, jadi nggak perlu ngapa-ngapain sih sebenarnya, karena semua sudah beres. Ya, hal itu juga kadang-kadang juga jadi masalah, karena mereka akhirnya tidak pernah belajar. And like everything else, that starts in the home. Jadi anak-anak tuh belajar tanggung jawab di rumah, saudara. Amin. Everything comes to you at the right time. Be patient and trust the process. Ini saudara, ini hal yang sangat penting saudara. Segala sesuatu itu butuh proses. Proses yang kadang-kadang panjang dan membutuhkan kesabaran kita. Apa yang harus kita lakukan di sini? Trust the process. Percayai prosesnya, saudara. Hal-hal akan menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya saudara. Nah, anak-anak waktu mereka belajar berjalan, saudara, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang lama. Ya, dua anak saya, mereka belajar jalannya agak lama, saudara. Biasa ada yang sebelum 1 tahun, ada 1 tahun lebih sedikit sudah bisa jalan. Anak-anak saya 1,5 tahun kalau nggak salah waktu itu baru bisa jalan, saudara. Ngomongnya juga agak lambat, saudara. Sampai agak khawatir juga, saudara. Nah, tapi akhirnya dua-duanya cerewet banget, saudara. Ya, ini Karen, anak saya. Dia lagi gambar, katanya gambar family, tapi di dinding, saudara. Ampun. Nah, saya ingat waktu itu Sophie waktu kecil dia juga suka hobi gambar. Saya masih simpan di dompet saya nggak bawa di mobil. Ada gambar lucu banget, ada rumah, ada gambar keluarga 4 orang, ada tanang rumput seperti itu, saudara, halaman yang berumput hijau. Dan sekarang dia gambarnya jago banget.
Dia sudah 10 tahun sekarang. Nah seperti itulah saudara anak-anak kita. Sekarang mungkin mereka belum bisa ngapa-ngapain saudara. Tapi suatu saat mereka bisa lakukan hal-hal yang besar. Waktu saya doain mereka, saya suka ngomong sama mereka seperti ini. You will do great things in your life. Kalian akan lakukan hal-hal yang besar dalam hidup kalian. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, perkataan iman atas anak-anak kita. Amin. Atau doain mereka, katakan mereka akan lakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Lebih besar dari yang bisa kita lakukan saudara. Amin. Ini juga saudara, financial, keuangan saudara. Jangan terjebak seperti saya. Ya, jangan mau buru-buru cepat kaya, akhirnya malah habis semua. Ya, ini sangat penting saudara. Hati-hati banget kalau sudah ada tawaran ini, tawaran itu, butuh waktu saudara, butuh proses. Amin. Ada janji Tuhan yang luar biasa buat anak-anak kita, ya buat ibu-ibu yang sering khawatir sama anak-anaknya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara, kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, tapi pada akhirnya kita nggak bisa kendalikan hidup mereka. Apa yang dikatakan di sini? Mereka akan jadi muridnya Tuhan, saudara. Besarlah kesejahteraan mereka. Nggak usah khawatir sama anak-anak kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekolahkan, mau kasih les, tapi nggak usah khawatir, saudara. Masa depan mereka itu miliknya Tuhan. Makanya ketika kita melihat mereka nggak usah khawatir, kadang-kadang mereka ya sedikit-sedikit nakal atau sedikit-sedikit apalah saudara, nggak apa-apa. Ya, waktu kecil saya nakalnya luar biasa. Saya ingat dikejar-kejar mama pakai sapu. Ya, nakal banget dulu, hampir dimasuki ke sumur. Pokoknya luar biasa lah saudara dulu. Tapi Tuhan bisa rubah kan saudara. Ya, nggak usah khawatir kalau anak kita gimana-gimana saudara. Mereka itu miliknya Tuhan. Waktu kita serahkan mereka ke tangan Tuhan, itu bukan main-main saudara. Kita berikan mereka kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita, selanjutnya itu Tuhan saudara. Kita nggak bisa atur semua hidup mereka. Nah saudara, in the end kids won't remember that fancy toy or game you bought for them. They will remember the time you spent with them. The time you spent with them saudara. Waktu yang kita habiskan buat mereka. Ini tantangan besar buat saya saudara. Kenapa? Karena saya bisa sangat sibuk. Ya kadang-kadang seharian tuh dari pagi sampai malam. Kayak kemarin saya ngajar sampai jam 9:30 malam saudara. Ya seharian. Habis itu datang Sophie semalam. Pi nonton yuk. 9:30 malam saudara, sudah seharian ngajar. Oke. Jadi semalam nonton saudara sama Sophie dan Karen. Nah, ambil waktu buat mereka saudara. Sesibuk-sibuknya kita gimana juga saudara, ambil waktu sama mereka. Suatu saat itu yang mereka ingat. Mereka nggak ingat hadiah-hadiah segala macam, nggak ingat lagi saudara. Tapi waktu-waktu yang momen-momen berharga yang dihabiskan sama mereka itu yang bakal mereka ingat seumur hidup mereka. Amin saudara. Oke, saya mau tutup dengan ini saudara. Pada akhirnya saudara, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, saudara. Amin. Ketika Tuhan memberikan kita grace, grace is God's acceptance of us. Grace itu adalah penerimaan Tuhan atas kita. Orang-orang yang nggak layak diterima, Tuhan terima. Orang-orang yang nggak layak diampunin, Tuhan ampuni, saudara. Ya ini yang harus menjadi pondasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Harus ada kasih karunia yang melimpah di situ. Faith is our acceptance of God accepting us. Dan kita lakukan bagian kita yaitu kita menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin saudara. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau ini nggak ada dalam keluarga kita saudara, kita nggak bisa menikmati yang tadi dikatakan apa, sungguh amat baik. Ya, ketika kita bisa menikmati satu keluarga yang diberkati Tuhan, ada damai sejahtera di situ, ada sukacita di situ, ada rasa aman di situ saudara. Hanya mungkin ketika kita menerima satu dengan yang lain saudara. Ya. God acceptance is based on our status as the son and daughter of God. Status kita tuh hanya ditentukan karena
penerimaan Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kita, saudara. Not our action, bukan perbuatan kita. Pasangan kita, anak-anak kita bisa berbuat salah, tetapi status mereka tidak akan pernah berubah. Ya. So our acceptance to our family members must be based on the same thing. Penerimaan kita atas keluarga kita harus didasarkan pada hal yang sama. Penerimaan secara mutlak. Ada hal-hal yang kita nggak suka dalam mereka, mungkin saudara, perbuatan-perbuatan mereka, tetapi pribadi mereka itu selama-lamanya harus kita terima, saudara. Amin. Saya undang pemain musik. Semua kita pasti pernah mengalami, saudara, momen-momen di mana kita hampir mau menyerah. Momen-momen ketika kita kecewa berat, saudara, sama pasangan kita, sama anak-anak, mungkin anak-anak sama orang tua. Ada momen-momen yang tidak menyenangkan, saudara. Tapi pernikahan itu idenya Tuhan. Kalau itu idenya Tuhan, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang baik, saudara. Jangan izinkan iblis ambil sukacita itu. Jangan izinkan iblis ambil kebahagiaan yang harusnya kita nikmati dalam keluarga. Jangan izinkan iblis ambil, saudara, hubungan yang manis itu, saudara. Suami istri, istri anak-anak, suami anak-anak, semuanya, saudara. Kalau Tuhan ciptakan itu, kalau Tuhan buat itu, maka itu adalah sangat baik. Amin, saudara. Mulai hari ini percayai bahwasanya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang seperti Tuhan inginkan, saudara. Dan itu hanya karena Tuhan, hanya karena Yesus, saudara. Terima kasih karunia Tuhan buat pribadi kita. Percaya Tuhan menerima kita apa adanya, saudara. Ketika kita percayai hal itu, maka kita bisa menerima pasangan kita. Amin, saudara. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Dengan bersehati Kami bawa keluarga kami kepada Engkau, Tuhan. berjanji setia sampai akhir. Dan kami boleh mengasihi Engkau, Tuhan. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. gelombang badai
coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku seumur hidup kami, selama Tuhan beri kami kesempatan satu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Buat bapak-bapak, ambil tugasmu sebagai seorang pemimpin. Biar istri dan anak-anakmu melihat hubunganmu dengan Tuhan. Betapa engkau mengasihi Tuhan. Biar mereka mulai melihat keteladananmu yang kau berikan bagi mereka. Betapa engkau hidup mengasihi Tuhan. Dan betapa engkau mengasihi keluargamu. Bagi ibu-ibu, tolong suamimu. Biar mereka boleh menjadi pemimpin dalam keluargamu. Kasihi mereka, terima mereka. Karena berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di sini dan yang ada di rumah Tuhan. Kami yang sedang bergumul dalam pernikahan, dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, kami mau kembali Tuhan. Menikmati pernikahan yang sungguh amat baik. Kami percaya ada pertolongan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kasih karunia bagi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati pernikahan kami Tuhan. Mulai hari ini sampai hari-hari yang ke depan. Sampai Engkau panggil kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap kami Tuhan. Yang mendengar hari ini Tuhan boleh belajar Tuhan bersama-sama. Dan biarlah kami boleh menikmati pernikahan yang Kau ciptakan. Pernikahan dari surga Tuhan. Kami berdoa ada berkat buat setiap rumah tangga kami. Ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani di sana Tuhan. Ada anak-anak semua mereka diberkati Tuhan. Mereka akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang mengajari mereka Tuhan. Engkau pakai orang tua untuk mengajari Tuhan anak-anak Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati saudara. Oke, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WhatsApp Pelita Center dengan nomor 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk mengirimkan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Acara bedah buku Kesaloma Marriage bersama Bapak Stefanus Suyono ditunda sampai info selanjutnya karena Bapak Suyono masih dalam pemulihan sehabis operasi mata. Untuk mendapatkan buku Kesaloma Marriage dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Gideon Christian di nomor 0812 7202 7198. Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi membuka penerimaan peserta didik baru untuk kelas bermain, TK dan sekolah dasar. Untuk pendaftaran pada bulan-bulan tertentu akan diberikan diskon sesuai yang tertera di flyer berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui WhatsApp, Facebook, dan website resmi Tunas Pelita Bangsa. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi saya percaya rumah tangga kita mau jadi seperti apa, mau seperti surga atau seperti neraka, itu keputusan ada di tangan kita. Saya percaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Rudi sampaikan pagi hari ini, sebuah kebenaran yang saya percaya sudah kita tahu, dan saya berdoa sesungguhnya setiap kita sudah mempraktekkan firman Tuhan. Tapi ada satu kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati saya yang suruh jemaat diingatkan pagi hari ini. Kenapa ada begitu banyak keluarga-keluarga yang gak mengalami seperti apa yang digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa sebuah keluarga itu sungguh amat sangat baik. Hari ini saya mau mengajak setiap kita periksa hatimu, karena sesungguhnya sekali lagi saya percaya kebenaran ini sudah banyak kita tahu, sudah banyak kali kita dengar. Tapi Tuhan katakan gini, ada orang-orang yang membangun tembok-tembok, kubu-kubu pertahanan yang dibangun di atas keangkuhan hidup manusia. Kalimat sederhananya gini, itu mah susah Pak, gak bakalan. Berapa banyak engkau ngomong seperti itu ketika dengar firman Tuhan seperti ini. Teori sama praktek mah beda Pak. Engkau sedang membangun tembok-tembok, kubu-kubu pertahanan, sehingga engkau sendiri gak mengalami surga itu, engkau gak mengalami apa yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa harusnya pernikahanmu itu sungguh amat baik. Amin. Nah, hari ini kita mau mengakhiri pertemuan ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri, saya membacakan 2 ayat firman Tuhan dan kita menaikkan sebuah pujian. Tapi saya berdoa, mari setiap kita buka hati. Engkau yang sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, mengalami kemerdekaan karena engkau praktek firman, praktekkan terus. Makanya kenapa tadi Rudi katakan di awal, kenapa ada orang ya, kalau kita ketemu dengan dia atmosfernya negatif semua. Tapi ada orang, kenapa kalau kita ketemu semua jadi positif, semua bahagia. Coba periksa hatimu, apakah engkau sedang membangun kubu pertahanan di atas keangkuhan hidup. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada pikiran Kristus. Mari taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu. Maka percaya hidupmu akan mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga. Mengalir kasih dari tempat tinggi, biarlah kasih itu memenuhi hatimu. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari engkau yang mungkin merasa kosong hari ini. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Di awal tadi Rudi sudah jelaskan
bahwa hal yang terpenting dalam rumah tangga kita, bahwa setiap pasangan itu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa jauh dari Tuhan dan engkau merasa kosong, sehingga rasanya rumah tanggamu berantakan, sekali lagi runtuhkan tembok paradigma, kalimat-kalimat sederhana yang sering menipu. Teori praktek beda, Pak. Susah itu nggak mungkin lah, Pak. Di pagi hari ini sebelum engkau pulang dari tempat ini, ataupun engkau yang ada di rumah, kalau engkau masih terus membangun paradigma, kubu pertahanan dengan keangkuhan hidupmu, mari runtuhkan dan tundukkan pada pikiran Kristus. Dan kau akan mengalami pernikahanmu sungguh amat baik. Bapak, kami percaya bahwa pernikahan kami, engkau sendiri Tuhan sebagai inisiator. Kalau kami dipersatukan menjadi sebuah rumah tangga, kami percaya itu karena ada engkau di dalamnya Tuhan. Karena pernikahan kami adalah sebuah covenant Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati pernikahan kami. Karena kami menundukkan pikiran dan perasaan kami pada pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kami fokus masing-masing melakukan kewajiban kami. Kami mengosongkan diri kami. Kami rendah hati satu dengan yang lain. Kami taat dan rela berkorban satu dengan yang lain terhadap pasangan kami. Itu yang membuat kami menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kalau ada di antara kami yang selama ini membangun kubu-kubu pertahanan dengan keangkuhan dan keegoan kami. Kami menuntut pasangan kami. Kami lebih melihat kesalahan dan menghakimi pasangan kami. Tuhan, kami mau merubuhkan setiap tembok-tembok yang kami bangun dengan pikiran kami yang sia-sia. Kami mau tundukkan pada pikiran Kristus. Sehingga setiap kami, setiap rumah tangga kami menjadi komunitas kecil di mana kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan melalui hidup keluarga kami Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang lain yang dibawa datang kepada Yesus. Karena mereka sungguh melihat dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapakku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di Pelita Community Tuhan. Pagari mereka dengan kasih setia-Mu. Kami tahu kami sedang hidup di akhir zaman. Firman-Mu berkata bahwa hari-hari akan datang seperti zaman Nabi Nuh Tuhan. Orang kawin mengawinkan. Ada banyak rumah tangga yang akan berantakan. Tapi aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Luputkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Pagari mereka dengan kasih setia-Mu. Jagai langkah hidup mereka Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat mematahkan, meruntuhkan setiap tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, keegoisan manusia. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa melepaskan roh damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran. Setiap kami menundukkan pikiran kami pada pikiran Kristus, perasaan kami pada perasaan Kristus. Sehingga setiap keluarga-keluarga yang ada di Pelita Community khususnya Tuhan, menjadi keluarga yang menggenapi firman-Mu, bahwa pernikahan mereka amat sangat baik Tuhan. Karena mereka percaya ada Engkau dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran-Mu. Berkati Rudi yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Sekalipun dia muda Tuhan, tapi biarlah firman-Mu digenapi. Tidak ada seorang pun yang menganggap dia rendah karena dia muda. Tapi dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah tangan kuasa-Mu yang senantiasa terkedang menyertai hidup setiap kami. Biar sepanjang minggu ke depan kami melangkah, kami berjalan dalam pimpinan perlindungan-Mu. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.
Dan Tuhan memberkati.